Hadirin sekalian, ini adalah tahun terakhir kami memimpin di pemerintahan di Kabupaten Pasir pada periode pertama. Tepatnya selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Berbagai pencapaian dan hambatan kita hadapi bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita menuju Kabupaten Pasir yang maju, adil, dan sejahtera, yang dibingkai dalam slogan yang diberi nama Pasir Mas. Tak henti-hentinya kami mengajak seluruh komponen pemerintahan, baik forum koordinasi pimpinan daerah, anggota DPRD sebagai unsur legislatif, kepala perangkat daerah sebagai bagian dari eksekutif, serta melibatkan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, juga perusahaan swasta dan dunia usaha lainnya, sampai masyarakat luas, untuk sama-sama menyatukan langkah dalam membangun Kabupaten Pasir. Tidak sedikit pula terobosan yang telah kita lakukan dan keberhasilan yang kita capai, sehingga Kabupaten Pasir perlahan bergeser dari mengejar ketertinggalan menjadi daerah yang layak untuk dijadikan contoh oleh daerah lain dalam beberapa aspek pembangunan. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai upaya mewujudkan Pasir Mas, Pasir yang maju, adil, dan sejahtera, kami ingin menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 ini pencapaian 9 program strategis yaitu sebagai berikut. 1. BPJS bagi warga kurang mampu. BPJS Kesehatan telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC 95,95%. BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan atau informal, mencapai Universal Coverage Jam Sostek 90,85% atau dengan total perlindungan 46.510 pekerja rentan atau informal dan non-ASN, dengan total iuran sebesar 9,3 miliar rupiah. Pada program ini, Kabupaten Pasir meraih 2 penghargaan karena dinilai berhasil melindungi masyarakatnya, mulai dari imam dan marbot masjid, guru ngaji, RT dan RW, relawan kebakaran, relawan bencana, nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Harapan kami agar para pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja agar dapat bekerja dengan tenang sehingga kinerjanya meningkat. Selain itu, hanya sedikit kabupaten di Indonesia yang pada penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, para petugas pemilu dan pilkada pun mendapatkan perlindungannya, itu masing-masing sebanyak 9.022 dan 6.373 petugas. Untuk dana bagi hasil sawit, perlindungan pekerja rentan bagi petani sawit sebanyak 516 petani sawit. Dan untuk diketahui, santunan klaim yang sudah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek kepada ahli waris sebesar 3,6 miliar rupiah. Beasiswa pendidikan untuk anak sebagai ahli waris sebanyak 72 anak dengan total 172 juta rupiah. 2. Sagu Gala atau 1 guru 1 laptop, gratis seragam sekolah dan beasiswa pendidikan. Upaya mendukung era digitalisasi pendidikan, kami komitmen dengan program Sagu Gala yang telah mencapai target 100%, yaitu sebanyak 2.944 laptop. Gratis seragam sekolah juga telah mencapai target, yaitu sebanyak 36.310 seragam, baik pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Beasiswa pendidikan, baik yang stimulan maupun kelas kerjasama, sebanyak 755 penerima. Ketiga, peningkatan infrastruktur jalan yang berkualitas dan penyediaan air bersih. Pada sebuah survei persepsi, harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pasir menyatakan bahwa sebanyak 73,6% masyarakat merasakan hasil perbaikan infrastruktur jalan dan 74,8% masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pasir dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Hal ini tentunya berdasarkan fakta bahwa pada tahun 2024 ini peningkatan infrastruktur jalan dilaksanakan sepanjang 109,248 meter.
Jika diakumulasi, kami ulangi, dilaksanakan sepanjang 109.248 meter. Jika diakumulasi dari tahun 2021 hingga 2024 sepanjang 292.542 meter. Jembatan besar yang telah dibangun dan kegiatan lanjutan serta rehabilitasi pada tahun 2024 sebanyak 18 buah. Di antaranya adalah Jembatan Suan Sutu, Jembatan Sungai Tiwau, Jembatan Segurung, lanjutan pembangunan Tampakan Mengkudu, lanjutan Jembatan Lemo-Lemo, dan pembangunan pagar pengamanan Jembatan Putri Petong. Jika diakumulasikan dari tahun 2021-2024, maka ada 43 kegiatan yang telah dilaksanakan serta ratusan jembatan titian yang tersebar di desa-desa. Peningkatan jalan lingkungan pun tidak luput dari perhatian pemerintah kabupaten demi memberikan kenyamanan warga yang sepenisasi dan batasi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk mencegah banjir juga dilaksanakan kegiatan pembangunan siring dan drainase yang tersebar di 10 kecamatan dan 139 desa. Terkait penyediaan air bersih, tahun 2024 ini dialokasikan dana 90 miliar rupiah lebih baik APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi untuk membangun spam jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasir. Sedangkan di tahun 2021 hingga di tahun 2023 untuk pengadaan dan perluasan spam jaringan perpipaan baik di pedesaan dan perkotaan telah terlaksana dengan total panjang 177.934,76 meter dengan total 492 sambungan rumah. Kita masih punya pekerjaan rumah terkait pengadaan bahan baku air bersih. Pemkab Pasir telah melakukan upaya, diantaranya adalah bekerjasama dengan PT Kideko Jaya Agung dengan melalui CSR-nya untuk membangun water treatment plant yang bisa menyuplai air bersih di 5 desa di Kecamatan Batu Sopan. Permasalahan air bersih di Kabupaten Pasir masih menjadi masalah yang sangat kompleks, tidak hanya terkait keluhan masalah pelayanan, jangkauan dan kualitas air bersih. Selain itu masih kekurangan tenaga-tenaga ahli dan kompeten baik dalam pengolahan, distribusi maupun manajemen perkantoran. Untuk itu Pemkab terus melakukan studi dan penjajakan kerjasama berkali-kali baik ke daerah dan pihak ketiga yang telah berhasil dalam pengelolaan air bersih difasilitasi oleh Direktur Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sampai ditemukan pola yang tepat dan dapat mengatasi permasalahan ini dalam jangka waktu yang panjang. Keempat, rehabilitasi rumah warga kurang mampu. Hingga tahun 2024 melalui APBD Kabupaten Pasir kita telah merehabilitasi rumah warga kurang mampu sebanyak 2.601 unit atau 96,33% dari target 2.700 unit. Kelima, peningkatan kesejahteraan PTT atau tenaga honorer, insentif ketua RT dan insentif guru ngaji. Peningkatan kesejahteraan pegawai tidak tetap kami realisasikan sejak tahun 2022, yaitu menaikkan gaji PTT sebesar Rp600.000 per bulan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Pasir Nomor 28 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang standarisasi honorarium pegawai tidak tetap dan wajib kerja dokter spesialis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Kemudian untuk merealisasikan insentif bagi guru ngaji, imam makmum masjid, dan operasional rukun tetangga pada tahun 2023 diterbitkan keputusan Bupati Pasir nomor 100.3.3.2 /967/2023 tentang bantuan keuangan desa lainnya bagi guru ngaji, imam atau makmum masjid dan operasional rukun tetangga. Ditetapkan bahwa besaran insentif guru ngaji Rp372.000 per bulan, insentif marbot atau imam masjid Rp500.000 per
Rp500.000 per bulan, operasional RT sebesar Rp600.000 per bulan. Semoga menjadi penyemangat bekerja karena setiap tahunnya PMK Pasir mengalokasikan sebesar Rp19.992.288.000 untuk total insentif guru ngaji, marbot atau imam masjid, dan operasional RT. Program ini juga telah dialokasikan pada APBD tahun 2025. Ini merupakan komitmen Pemkab Pasir bahwa apa yang ditetapkan di APBD Kota Pasir dinikmati oleh masyarakat. Keenam, pemerataan puskesmas rawat inap. Pada prioritas ke-6 ini hingga tahun 2024 mencapai 76,61%. Sebanyak 19 puskesmas terakreditasi, pemenuhan sarana 94,86%, prasarana 45,94%, dan alat kesehatan 43,35%. Pada tahun 2024 ini, fasilitas kesehatan bertambah 1 unit, yaitu Puskesmas Batu Kajang, bantuan CSR dari PT Kidiko Jaya Agung. Sebagai penunjang, kita juga telah memiliki gedung Palang Merah Indonesia berstandar nasional yang mampu menampung kurang lebih 1.000 kantong darah. Pemkab Pasir juga mendapat bantuan dari Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pembangunan gedung poli jiwa RSUD Panglima Sebaya Pasir. 7. Menjadikan pertanian sebagai sektor andalan Kabupaten Pasir. Pada sektor ini mencapai 98,72%. Posisi Kabupaten Pasir sebagai daerah penyangga dan mitra strategis IKN menjadikan peluang yang cukup besar bagi kita sebagai penyuplai hasil pertanian. Kedelapan, menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi kreatif. Pada sektor ini mencapai 96,92%. Terjadi peningkatan kunjungan wisata di sejumlah destinasi wisata prioritas, yaitu sebanyak 41.398 pengunjung, yang berdampak pula pada peningkatan pelaku ekonomi kreatif pada daerah wisata, yaitu 293 unit usaha dan 403 industri kecil dan menengah pada daerah wisata, yaitu total usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pasir sebanyak 45.342. 9. Meningkatkan anggaran dana desa. Mengutip kalimat bijak dari Muhammad Hatta yang juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Untuk itu, anggaran alokasi dana desa atau ADD juga menjadi prioritas yang anggarannya dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu tahun 2021 rata-rata per desa dialokasikan sebanyak 600 juta rupiah ke atas. Di tahun 2022 1 miliar rupiah ke atas. Di tahun 2023 1,4 miliar rupiah ke atas. Dan tahun 2024 2,1 miliar rupiah ke atas. Serta di tahun 2025 telah dianggarkan rata-rata desa sebesar 2 miliar rupiah ke atas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan target kinerja pembangunan Kota Pasir tahun 2025 sesuai dengan 4 misi Pasir Mas dengan perbandingan realisasi tahun 2023 sebagai berikut. A. Misi pertama, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasir ditargetkan naik sebesar 2,12% dari realisasi tahun 2023 sebesar 1,38% menjadi 3,5% pada tahun 2025. 2. Pertumbuhan sektor ekonomi lokal atau non-tambang ditargetkan naik sebesar 1,35% dari realisasi tahun 2023, yaitu 6,33% menjadi 7,68% pada tahun 2025. 3. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2025
diperkirakan 0,58% atau naik 0,24% dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,34%. B. Misi kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan transparan. 1. Indeks reformasi birokrasi target tahun 2025 adalah 75 atau B, naik dari tahun 2023 yang nilainya 62,56. Nilai sakit 2. Nilai sakit atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan target tahun 2025 adalah 75 atau BB, naik dari tahun 2023 yang nilainya 60,16. 3. Indeks pengelolaan keuangan daerah target tahun 2025 adalah 85, naik dari tahun 2023 yang nilai indeksnya 82,6489. 4. Nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM dalam target, kami ulangi, nilai indeks kepuasan masyarakat atau IKM daerah target tahun 2025 adalah 85%, naik sebesar 1,34% dari tahun 2023 yang nilainya 83,76%. Kelima, angka kriminalitas tahun 2025 diperkirakan 10 per 100.000 penduduk diupayakan turun dari tahun 2023 yaitu 13,91 per 100.000 penduduk. C. Misi ketiga, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 1. Indeks Gini targetkan 0,275 pada tahun 2025 atau turun 0,017 dari realisasi tahun 2023 sebesar 0,292. 2. Indeks kepuasan layanan infrastruktur atau IKLI target tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2023 dan target RPJMD yaitu 7. 3. Indeks penyelenggaraan penataan ruang ditargetkan 72,47 pada tahun 2025, naik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 60. 4. Indeks risiko bencana pada tahun 2025 ditargetkan 190, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 191,78, yang artinya akan ada penurunan sebesar 1,78. D. Misi keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing. 1. Indeks pembangunan manusia atau IPM target tahun 2025 sebesar 76,65%, naik 0,09% dari tahun 2023 yaitu 74,56%. 2. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2025 ditargetkan 13,59 tahun, diperkirakan naik dari realisasi tahun 2023 sebesar 13,37 tahun. 3. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 9,15 tahun, naik dari realisasi tahun 2023 yaitu 8,91 tahun. 4. Umur harapan hidup target 2025 adalah 74,00 tahun, naik dari realisasi tahun 2023 sebesar 73,89 tahun. 5. Angka kemiskinan target tahun 2025 sebesar 8,85%, turun sebesar 0,26% dari realisasi tahun 2023 yaitu 9,11%. 6. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 sebesar 3,12%, turun sebesar 1,38% dari tahun 2023 sebesar 4,50%. Hadirin yang berbahagia, SPBE
atau sistem pelayanan berbasis elektronik di tahun 2022 mendapat nilai 2,13 dengan predikat cukup tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Pasir mendapat nilai 2,9 dengan kategori baik. Penilaian ini mendukung pemerintah Kabupaten Pasir untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Pasir seperti membangun mall pelayanan publik untuk mempermudah proses pengurusan perizinan dan sebagainya. Diharapkan kehadiran fasilitas ini menjadi sebuah eskalasi atau pelayanan prima seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Kota Pasir. Pembangunan mall pelayanan publik atau MPP ini menjadi sebuah sarana ikhtiar kita bagaimana Kota Pasir lebih maju, adil dan sejahtera serta handal dan lebih terjamin dalam pelayanan publik sehingga nantinya bisa mendukung program pemerintah khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan investasi. Terkait layanan perizinan selama tahun 2024 berjumlah 4.676 perizinan yang terdiri dari perizinan yang diproses melalui sistem OSS berjumlah 3.807 izin dengan total nomor untuk berusaha terbit berjumlah 3.555 NIB, perizinan yang diproses melalui aplikasi SIM Yandu berjumlah 723 izin, persetujuan bangun gedung melalui aplikasi SIM BG atau Sistem Informasi Manajemen Bangun Gedung berjumlah 146 PBG serta penyelesaian pengaduan masyarakat maupun perusahaan berjumlah 9 pengaduan yang sudah ditindaklanjuti. Terkait pelayanan penanaman modal daerah, MK Pasir telah memiliki rencana untuk penanaman modal daerah dan dokumen peta potensi Kota Pasir serta kemudahan berusaha bagi koperasi dan UMKM guna mengembangkan iklim penanaman modal. Hadirin yang berbahagia, pada 11 Desember lalu Dewan Pengupahan Kabupaten Pasir menyepakati upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK tahun 2025 naik, yaitu pada 1. Sektor perkebunan sawit naik 1,24% menjadi 3.636.000 dan 2. Sektor pertambangan sebesar 3,8% menjadi 3.728.045,02 rupiah. Sedangkan UMK Kabupaten Pasir tahun 2025 naik sebesar 219.203,53 rupiah menjadi 3.591.565,53 rupiah. MK Pasir juga berhasil memperjuangkan pelepasan hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi menjadi areal penggunaan lainnya atau APL di Kecamatan Tanah Grobot seluas 516,91 hektar membuahkan hasil sebagaimana dalam surat keputusan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR Republik Indonesia. Atas keputusan ini, masyarakat dapat mengurus sertifikat kepemilikan. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Pasir dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur menjalin MOU atau perjanjian kerjasama yang akan berlangsung selama 10 tahun dalam rangka pembangunan jalan di kawasan cagar alam Teluk Apar dan Teluk Adam. Pembangunan jalan ini termasuk dalam kegiatan pemanfaatan di kawasan cagar alam Teluk Adam yang meliputi peningkatan dan pemeliharaan luas jalan Padang Rapat Muara Pasir dan ruas jalan Muara Pasir Mati atau Harapan Baru di kawasan CA Teluk Adam serta pembangunan dan pemeliharaan jalan umum daerah Terisolir ruas jalan Ranglong IP Tanjung Aru di kawasan CA Teluk Apar. Dan komitmen kami untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik juga mengupayakan listrik yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Listrik dapat mempercepat proses pembangunan berbagai
struktur dan infrastruktur. 5 kelurahan sudah terang benderang, 135 desa telah dialiri listrik PLN. Tinggal tersisa 4 desa yang belum dialiri listrik PLN, namun telah menggunakan listrik tenaga surya. 4 desa tersebut yaitu Desa Rantau Buta, Rantau Layu, Kepala Telakeh, dan Harapan Baru. Merencanakan di tahun 2025 akan dituntaskan melalui APBD Kabupaten Pasir, dukungan dari PT PLN dan berbagai pihak. Pemkab Pasir akan menyiapkan infrastruktur jalan untuk memudahkan mobilisasi material. Dengan adanya MOU antara Pemkab Pasir dan BKSDA Kalimantan Timur, memungkinkan kita untuk mengaliri listrik PLN di Desa Harapan Baru yang berada di sekitar wilayah cagar alam. Dan Desa Kepala Telakeh telah dilaksanakan pembangunan jembatan Sungai Iwau yang menghubungkan Desa Lapakan ke Desa Kepala Telakeh. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka mewujudkan kota cerdas atau Pasir Smart City, Pemkab Pasir telah memasang closed circuit television atau CCTV sebagai bagian dari program Smart City. Pada November lalu, CCTV dipasang pada 15 titik. Ini sebagai upaya preventif untuk mencegah tindak kejahatan, sebagai bukti kejadian dan hal lainnya yang membutuhkan bukti otentik video peristiwa. CCTV ini terintegrasi dengan layanan darurat 112 yang terpantau dari ruang Command Center Diskom Infostar Pasir. Direncanakan pada tahun 2025 secara 24 jam akan diawasi kerjasama dengan pihak lain seperti Polres Pasir, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan. Kemudian dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2026, Kabupaten Pasir didaulat menjadi tuan rumah. Persiapan fisik telah dilakukan sejak 2023, terhitung hingga sekarang sekitar 30%. Venue-venue sedang diproses, dibangun dan dibenahi seperti Stadion Candu Rengas, gedung olahraga tapis, sirkuit balap, gedung tenis meja, dayung, gedung bulu tangkis, dan lain sebagainya. Fasilitas pendukung lainnya pun dibenahi dan dilengkapi seperti sarana kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2025 direncanakan dibangun 9 venue. Semoga tiba waktunya nanti akan selesai dan siap digunakan. Hadirin yang saya hormati, pada momen yang berbahagia ini, selain ungkapan rasa syukur, saya pun ingin mengungkapkan rasa bangga bahwa ternyata perangkat daerah dan masyarakat Kota Pasir lebih semangat untuk berlomba-lomba menunjukkan prestasi dan meningkatkan kinerja. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rasa terima kasih sekaligus ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada sejumlah perangkat daerah, lembaga maupun perorangan yang berhasil menunjukkan prestasi tingkat nasional yang membanggakan sepanjang tahun 2024, yaitu penghargaan 1. Karya Bakti Peduli oleh Menteri Dalam Negeri pada hari ulang tahun Satlimas. Kabupaten Pasir menjadi satu di antara 4 kabupaten se-Indonesia yang menerima penghargaan ini. 2. Adipura oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini diraih sudah 2 kali berturut-turut di tahun 2023 dan tahun 2024. 3. Manggala Karya Kencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas dedikasi tinggi pemerintah Kabupaten Pasir dan PKK Kabupaten Pasir terhadap program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. 4. Sertifikasi tanah kas desa kepada 9 kabupaten se-Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, diberikan atas keberhasilan pemerintah desa melakukan identifikasi tanah kas desa di tahun 2023. 5. Universal Health Coverage Award di tahun 2024 diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan BPJS Kesehatan Republik Indonesia atas capaian UNC 95,95%. Masih ada ratusan penghargaan lainnya pada tingkat provinsi seperti predikat wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali hingga tahun 2024,
dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Setulus hati saya sampaikan terima kasih. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Pasir tanpa terkecuali bahwa kelangsungan pemerintahan hingga akhir kepemimpinan kami, segala kritik, saran, dan masukan baik yang disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan desa, maupun yang melalui media massa dan media sosial, merupakan bentuk rasa cinta dan peduli dari seluruh warga Pasir agar Pasir lebih baik lagi ke depan. Mari kita lanjutkan bergandeng tangan dan bersinergi untuk membangun jiwa dan raga Kabupaten Pasir dengan terus-menerus memberikan ikhtiar dan pengabdian terbaik, landasi seluruh pengabdian kita dengan hati yang bersih, bekerja keras, ikhlas, dan cerdas demi mewujudkan Pasir Mas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Pasir tuntas. Selamat hari jadi ke-65 Kabupaten Pasir, maju bersama menuju Pasir yang adil dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Walamalin asopulun selondo, alin asopulun baik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.